Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Tak terasa kita sudah berada dalam akhir pekan ini. Salah satu kalimat orang bijak mengatakan seperti ini. Manusia lebih termotivasi untuk menghindari kejadian buruk dibandingkan mengejar kejadian baik. Kita, anak-anak istimewa Tuhan, akan selalu mengejar yang baik karena hanya yang baik yang diberikan Tuhan bagi kita. Mari siapkan seantero hidup kita untuk menerima berkat Tuhan melalui renungan pagi edisi Sabtu 5 Maret 2022. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, pengasihan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memenuhi saudara sekalian. Amin. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 35 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-28. Saudara, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, perdengarkanlah isi hati dan kehendak-Mu bagi kami melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan saat ini. Penuhkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar sungguh kami diarahkan kepada keinginan dan kehendak-Mu saja. Tuhan, sambutlah kerinduan kami. Berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Mazmur pasal 35, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-28. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak kuketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudaraku lah yang sakit. Demikian aku berlaku seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perasaan dan perusakan mereka. Nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya, Tuhan. Janganlah berdiam diri, ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata,
Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Amin. Rahasia kekuatanku. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara-saudara, di manakah letak kekuatan kita? Untuk memahami hal tersebut di atas, hari ini kita belajar tentang kisah Raja Daud ketika berhadapan dengan musuh yang tidak adil dan penuh dengan dusta. Daud tampaknya merasa sedih ketika doa-doanya seperti tidak didengarkan oleh Tuhan. Sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Tetapi kita mesti mengingat bahwa Allah mendengar setiap doa dan Dia menjawab dengan hikmat-Nya. Itu yang harus kita camkan dalam hati kita masing-masing. Dalam keadilan-Nya, Ia berada dalam pergumulan Daud ketika Daud berseru kepada Allah supaya Allah membelanya dari orang-orang yang membalas kebaikannya dengan kejahatan. Bahkan dalam pergumulan, dalam pengharapannya kepada Allah, Daud mengambil keputusan, aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar ini. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Ini komitmen iman seorang Daud. Saudara, apa rahasia kekuatan Daud? Kekuatannya ialah Allah yang menyatakan kuasa kasih-Nya dalam doa bagi Daud. Bagi orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, termasuk juga kepada kita. Jadi rahasia kekuatan kita, saudara, dalam menghadapi berbagai pergumulan, ialah Allah yang kepadanya kita terus-menerus berseru setiap mengalami pergumulan. Jangan khawatir, jangan takut. Karena di tangan Tuhan tidak ada yang kurang. Kuasa-Nya tidak terbatas, namun menjangkau seluruh keberadaan kehidupan kita. Percayalah, rahasia kekuatan kita adalah dalam Allah. Amin. Saudara, mari kita satukan hati, kita naikkan doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya, atas kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, sungguh kami merasakan kekuatan baru. Ketika firman-Mu kami dengarkan saat ini, mengalirkan semangat baru dan pengharapan baru. Bahwa kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu selama 1 pekan yang boleh kami lalui. Sehingga kami berada dalam akhir pekan ini. Buatlah semua karya-karya kami melalui tangan kasih-Mu Tuhan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Dan kami mohon pengampunan atas semua hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang telah kami pikirkan, katakan dan perbuat selama 1 pekan ini. Tuhan, kami kembali berserah kepadamu untuk hidup baru yang kami akan jalani dalam hari ini. Melalui pekerjaan kami, usaha yang Tuhan percayakan kepada kami, juga pelayanan-pelayanan kami, berkati kami agar dapat melakukannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Demikian pula untuk karya-karya yang akan dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, baik itu melalui pengabdian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kampus, sekolah, ataupun juga melalui kegiatan-kegiatan di pasar, atau di mana saja kami berada melakukan aktivitas kami. Hendaklah kami selalu berada di dalam kehendak Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh keberadaan dalam kehidupan persekutuan kami.
Berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap berkati dan tetap berikan hati yang gembira. Bagi yang sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan, Engkau ada di atas semua pengharapan-pengharapan. Pulihkan dalam kasih-Mu. Yang berduka cita, Tuhan, Engkau kuatkan melalui masa-masa duka dan kembali mendapatkan kekuatan baru. Kami berdoa Tuhan untuk semua sukacita yang kami alami bersama-sama, baik itu dalam pertambahan usia, keberhasilan dalam berbagai perjuangan-perjuangan hidup kami. Tuhan, Engkau kiranya yang dipuji dimuliakan di atasnya. Bapa Surgawi, penuhkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa bersuka cita, sekalipun mungkin harapan kami tidak sesuai dengan kenyataan yang kami alami. Satu hal yang membahagiakan kami, bahwa kami mempunyai mental mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh doa kami kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, kami bawa doa kami ini. Amin. Saudara, selamat untuk sukacita kita hari ini. Percaya Tuhan selalu memberkati kita. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesetiaan saudara-saudara. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Salam sehat.